Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi MC ada pantunnya ya. Orang jual saya beli. Di dalam kolam memancing ikan, ikan didapat untuk dibagi. Yang tak jawab salam saya doakan, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setia dan dapat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa unzila ilaihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa abdim ala habibil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, fara'anil ulama, para habaib, nakhussu bi dzikri Haji Sama'an dan juga Bapak Haji Zakaria. Alhamdulillah, ini luar biasa. Bapak Haji Zakaria ini luar biasa. Kenapa? Karena satu-satunya manusia yang berani potong rambut saya cuma beliau. Mudah-mudahan beliau oleh Allah dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan beliau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibuka keberkahannya. Yang tak lupa juga yang saya muliakan, Bapak Kepala Desa kita, Bapak Kepala Desa Jongket, yaitu Bapak Rahman. Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan oleh Allah senantiasa mengemban amanah sehingga bisa membangun Desa Jongket yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW yang saya muliakan, tak lupa juga ketua panitia beserta seluruh anggota remaja yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya mari kita bersama-sama menghadiahkan sholawat kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar pada malam hari ini kita yang hadir di Masjid An-Munawwarah ini mendapatkan cucuran syafaat dari beliau baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sama-sama salatullah
Yang perawan ngomong, kok saya tidak didoakan Pak Ustadz, kok cuma ibu yang janda? Kita doakan sama-sama. Buah manggis di atas gunung mau dijual ke Samarinda. Rawan gadis janganlah bingung, tunggu saja saya duda. Sholatullah dikirain saya tak ganteng kawan. Yang perawan ini kok bengong-bengong dari tadi. Banyak orang bilang jalan-jalan ke pasar Siantan hanya untuk membeli rambutan. Potongan saya memang kurang ganteng, tapi dulu saya pernah jadi rebutan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di masjid ini dengan tujuan adalah menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena oleh Allah kita diberikan rahmat, karena oleh Allah kita diberikan nikmat, karena oleh Allah kita diberikan maghfirah, karena Allah kita diberikan kesehatan, sehingga dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah pada malam hari ini kita dapat menunjukkan suatu keistimewaan yang dihadiahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya tidak henti-hentinya kita ungkapkan salawat salam kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini nantinya mendapatkan syafaat dari baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat semua manusia tersebut itu berada di alam kebingungan, berada di alam yang sangat menakutkan, yakni di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu mari kita banyak baca salawat kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tanya yang adik-adik, tahu nggak Nabi itu lahirnya pada hari apa? Yang kompak pada hari apa? Hari Senin. Tanggalnya berapa? Tanggalnya berapa? 17. Tanggalnya 2. Ada sebuah pertanyaan. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kok dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal? Apa maksud Allah Subhanahu wa taala melahirkan Rasulullah, manusia yang agung dari contoh buat umat manusia, dilahirkan pada tanggal 12? Karena tanggal 12 ini menjadi suatu simbol bagi kita sebagai umat Islam yang menjadi pegangan hidup bagi kita, yaitu rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Adik-adik, saya tanya, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Rukun iman ada berapa? 6. Jumlahnya berapa? 11. Rukun ihsan ada berapa?
itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini menjadi suatu contoh bagi kita untuk senantiasa kita mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pantas kita rayakan. Walaupun itu tidak diwajibkan, tapi diharuskan dan pantas bagi kita sebagai umat Islam untuk memperingati peringatan kelahiran baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa seperti itu? Karena Rasulullah adalah rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, kata Allah, bi fadlillah, dengan keutamaannya Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, maka berbahagialah kalian semua, maka berbahagialah umatmu semua untuk berbondong-bondong memuliakan kelahiran baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi. Saya tanya ibu-ibu, Bu, kira-kira kalau ibu punya anak, ada enggak ulang tahunnya? Ada enggak ulang tahunnya? Ada. Anak kita ulang tahunnya diperingati. Sekarang mana mulia anak kita dengan baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih mulia baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pantas Rasulullah itu untuk dimuliakan kelahiran. Jangan takut miskin, jangan kita takut bangkrut untuk memuliakan kelahiran baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, man anfaqa dirhaman li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang menginfakkan hartanya, menyumbangkan hartanya untuk peringatan maulid nabi, maka dia bersamaku, kata Abu Bakar, di dalam surga. Mau surga? Mau yang cepat apa mau yang lambat? Nah, saya tanya ibu, saya tanya Bu, jawab dengan jujur. Mau masuk surga, Bu? Mau yang cepat apa yang lambat? Kalau mau cepat siap mati sekarang. Karena syaratnya masuk surga harus mati dulu. Maka harus mati sekarang. Mau cepat apa mau lambat? Oh, takut mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang menyumbangkan hartanya untuk peringatan maulid Nabi, kata Abu Bakar, dia nanti bersamaku di dalam surga. Saya tanya Pak Haji, sumbangannya berapa Pak Haji? Sumbangannya berapa? Ada enggak sumbangannya? Kena berapa sumbangannya? Belasan juta. Jadi per kakak tuh ternyata belasan juta. Dapat 3 juta ya? Alhamdulillah, daripada tak dapat sekali. Ibu nyumbang 5.000, tapi ikhlas untuk peringatan maulid Nabi. Nanti ibu akan kumpul bersama Abu Bakar As-Siddiq di dalam surga. Bukan hanya
kalau ada orang lagi ke rumah minta sumbangan maulid, harus kita kasih dengan ikhlas. Ibu tahu nggak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sesungguhnya nukila jasadahu minad dunya ilal akhirah wa yabqa ruhuhu fid dunya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sesungguhnya jasadnya hanya dipindahkan dari alam dunia, tapi ruh beliau itu tetap berada di dalam dunia. Maka orang yang betul-betul ikhlas baca salawat, nyumbang dan menginfakkan hartanya, Rasulullah pasti akan hadir terhadap orang-orang yang betul-betul cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu, apa tanda-tandanya kita cinta kepada Rasulullah? Buktinya kita cinta kepada Rasulullah itu apa? Buktinya alamatun min hubbin nabi, hubbun ala qiraatis shalawat. Yang pertama bukti kita kalau cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita cinta banyak baca sholawat. Karena dengan sholawat inilah nanti yang akan menghantarkan kita mendapatkan syafaat masuk surganya Allah Subhanahu. Kenapa bisa seperti itu, Ustaz? Karena sholat yang kita jalani belum tentu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zakat infak yang kita keluarkan belum tentu kita ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita baca sholawat dengan ikhlas, insya Allah akan dapat pertolongan baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang lembut, dengan suara yang indah, sebagaimana lantunan ayat suci Al-Quran tadi. Siapa namanya yang baca Al-Quran tadi itu? Pak Haji Sinta. Alhamdulillah ibu bangga punya anak yang seperti itu. Namanya Sinta. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleha. Maka kalau bisa saya pesan Pak Haji, nanti nak saya jadikan menantu saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Umur anak saya masih 7 bulan, Bu. Makanya saya pesan laki-laki masih umur 7 bulan. Mudah-mudahan bisa nunggu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang yang cinta kepada Rasulullah pertama adalah banyak baca sholat. Usahakan dalam satu hari 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca sholawat 1000 kali. Insya Allah kalau kita yang punya hutang, insya Allah hutangnya cepat lunas. Amin. Berarti orang sini tak punya hutang. COD semua, Bu. COD semua. Alhamdulillah. Berarti udah maju kampung Pak Najiasan.
apa amalannya biar suami saya tidak galak usah. Jadi saya bilang, Bu, suami kalau galak seperti itu ada dua faktor. Yang pertama, biasanya ibu sering minta duit. Sering minta duit dapat? Ibu sering minta duit dapat? Hah? Makanya kalau ibu sakit kepala itu tak perlu diruqyah, Pak. Kalau ibu-ibu sakit kepala pusing tak perlu diruqyah, cukup diruqyah saja. Insya Allah tenang pikirannya. Betul Bu? Betul Bu? Perempuannya memang luar biasa lagi. Luar biasa. Kalau mencari uang ini memang tidak lawan ibu-ibu pinternya. Kita simpan di kocek manapun, di saku manapun pasti ketemu. Kenapa? Indra perciuman untuk duit luar biasa. Nama. Akhirnya saya bilang, Bu, kalau ibu punya suami galak seperti itu, kalau tidur tolong ibu pelan-pelan bacakan sholawat dahinya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil diusap-usap seperti ini. Insya Allah suaminya akan tidur dia. Iya. Makanya orang yang cinta kepada Rasulullah resepnya, kalau kita menghadapi kesulitan, kita baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Yang kedua, orang yang cinta kepada Rasulullah tandanya hubbun ala ma ahabbahu. Kita senang terhadap apa yang menjadi kecintaan baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjadi kecintaan baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu para ulama, tokoh agama, guru-guru ngaji, para kiai. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi. Cintai guru kita, muliakan guru kita, walaupun guru kita tersebut itu lebih muda daripada kita umurnya, harus kita hormat. Rame tak santri ngaji di sini lagi? Rame tak santri ngaji di sini? Ada berapa? Ada 60 lebih. Ibu per bulannya bayar berapa? Bayar tak per bulannya nih Bu? Hah? Ada bayar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sih bukan pelit lagi nih Pak Haji. Ini udahlah pelit apa namanya tuh? Kedekot. Udahlah bapaknya biasa ngantar anaknya pergi ngaji, singgah di rumah Pak Haji, singgah di rumah Pak Ustadznya. Dari rumah lupa pula bawa rokok Pak Haji pula dihabiskan. Ini sungguh luar biasa. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ana abdu man allamani harfan. Saya adalah budak bagi orang yang mengajarkan saya satu huruf dari Al-Quran. Itu kata Imam Ali karramallahu wajhah. Maka kasihanilah guru kita. Walaupun guru kita tidak minta bayaran, kita harus ngerti sendiri. Kenapa bisa seperti itu Ustaz? Karena ini nanti menjadi bukti tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita betul-betul memperjuangkan anak kita. Makanya Bu,
Jadi saya sampaikan di mana-mana yang terjadi sekarang ini, banyak guru-guru, banyak para kiai, banyak para ustadz yang dibully oleh wali muridnya sendiri. Banyak tidak? Bahkan dilaporkan ke polisi. Gurunya hanya nyupit dilaporkan ke polisi. Ini sungguh luar biasa. Mana bisa ilmu anak kita barokah, mana bisa ilmu anak kita manfaat, sementara kita tidak ikhlas terhadap apa yang diberikan oleh guru kita. Guru kita mendidik anak kita bukan untuk menyakiti anak kita. Guru kita menjadi anak kita bukan untuk menggolimi anak kita, tapi guru kita mendidik anak kita untuk menjadi manusia yang berakhlak sesuai dengan akhlaknya baginda agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pesan kepada kita semua, kepada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, tolong anak kita bekali dengan ilmu pendidikan agama, karena ilmu pendidikan agama ini nantilah yang akan menghantarkan kita menjadi amal soleh kita, tabungan kita nanti di alam akhiratnya Allah Subhanahu. Kalau orang doakan kita, itu belum tentu nyampe ku. Tapi kalau anak kita baca Yasin, Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, nyampe ibu di dalam kuburan, nyampe mendapatkan nikmat yang dikirimkan Yasin oleh anak. Jadi kita tidak rugi kalau kita punya anak yang soleh dan soleha. Maka untuk menciptakan anak yang soleh dan soleha seperti itulah kita harus butuh perjuangan, kita harus ikhlas, kita harus berkorban, kita harus betul-betul tunjukkan, niatkan anak kita untuk menjadi umat yang terbaik baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang yang cinta kepada Rasulullah, alamatu min hubbin nabi hubbun ala sunnatihi. Orang yang cinta kepada Rasulullah senang mengamalkan amalan sunnah baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua diajarkan oleh Rasulullah, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar, semuanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Contoh, kita kalau tidur baca doa enggak? Kalau tidur baca doa enggak? Adik-adik apa doanya? Yang tahu tak kasih duit nanti. Apa doanya adik? Kalau tidur, Bismillahumma wa bismika. Alhamdulillah. Amalkan bu nanti bu, biar tenang tidurnya bu. Ini malam Jumat ya. Ini malam Jumat. Tadi saya nak berangkat ke sini bu, kena kawan saya di WA. Saya bilang, ayolah kita berangkat ke Bait Haji Hasan. Dia tunggu dah Pak Ustaz, tunggu hujan agak lebat, malam Jumat nih. Allah Muhammad. Jadi kalau orang cinta kepada Rasulullah, senang mengamalkan amalan sunnah baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita makan itu diajarkan oleh Rasulullah. Kita makan pakai baca bas. Kita makan disunnahkan pakai tiga. Kalau pakai satu jari itu namanya orang som. Ambil makanan depan, suruh makan, jangan. Lihat makanannya tak bagus, bis itu balik. Itu namanya orang sombong. Yang kedua, kalau orang makan pakai dua jari itu
tidak menghormati pemberian. Pakai 4 jari 5 jari itu namanya orang sama. Macam gak tak makan di rumah. Ada makanan 1 piring dihabiskan semua pakai 5 jari. Ada yang lebih parah pakai 2 tangan. Nah, saya tak tahu kalau udah pakai 2 tangan. Jadi Rasulullah mengajarkan pakai 3 jari. Itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk WC diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa. Supaya apa? Supaya kita dijauhkan oleh syaitan, supaya kita dijauhkan oleh iblis laknatullah. Kita masuk WC baca, ini bulan puasa, semangka 2 butir dimakan sekaligus. Habis itu bakwan 1 piring langsung habis. Tambah lagi habis sholat maghrib, nasi 1 piring habis. Nah, lari ke WC tak sempat baca doa karena berarti tak mengamalkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bahkan bapak ibu tidur pun diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak tidur sama istri disuruh ucapkan salam, assalamualaikum ya babar rahmah. Betul tidak? Itu ajaran Rasulullah. Bapak nak tidurkan istri diajarkan oleh Rasulullah disuruh baca doa. Ini adalah amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti ketika kita punya anak menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleh. Artinya kalau bapak tidur sama istri jangan langsung main hantam tidur. Baca doa dulu. Supaya apa? Supaya anak kita tidak menjadi anak yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, ibu-ibu ini adalah merupakan amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kita jaga ibu-ibu kita jaga istri kita dengan sebaik-baiknya. Kita nikahi istri kita adalah untuk dicintai, betul Bu? Ibu dinikahi untuk disayangi, betul Bu? Makanya oleh sebab itu jaga istri kita dengan sebaik-baiknya. Karena pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah ingin meninggalkan dunia ini, apa pesan Rasulullah? Yang pertama adalah as-salah, as-salah, as-salah. Kemudian yang kedua an-nisa, an-nisa, an-nisa adalah perempuan. Dulu sebelum Rasulullah itu lahir susah nak cari perempuan, betul enggak? Waktu itu di zaman jahiliyah kalau ada ibu-ibu melahirkan anak perempuan itu langsung dibunuh, takut memberikan Tapi dengan hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wanita mendapatkan perlindungan. Makanya wanita ini sifatnya luar biasa. Contoh Bu, kalau saya nak pergi ke pasar, paling malas bawa istri. Kenapa? Karena berdandannya tak sampai 2 jam 3 jam. Kenapa? Dia di dalam kamar berbedak, kemudian mengincu, bersolek, bercelah, bercermin di lemari kamar. Itu setengah jam. Nanti keluar lagi, di lemari luar ada lemari bercermin lagi. Itu setengah jam. Keluar rumah ada jendela, diputar-putar kerudungnya di situ. Setengah jam lagi. Turun dari motor nak masuk toko, nak masuk warung, masih lagi
spion motor. Saya beli sepeda motor dulu 1 tahun habiskan 10 spion. Ketika nak parkir diputar loh, kacil loh. Itu nak belanja tidak cukup pakai spion, buka HP itu kacil. Inilah perempuan luar biasa. Makanya perempuan harus dijaga. Ibu karena mendapatkan titipan amanah, ibu juga harus menghormati suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah imam bagi seorang perempuan. Tidak boleh membentak suaminya. Perempuan tidak boleh suaranya lebih nyaring daripada suaminya. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena perempuan semuanya mengandung pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Jangankan ibu berbakti daripada hidup sampai mati. Ibu senyum saja terhadap suami itu pahalanya luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Qublatul mar'ati ila zawjiha kaqublatil hajar aswad." Menciumnya seorang perempuan terhadap suaminya laksana mencium hajar aswad. Tahu bu artinya hajar aswad itu apa? Hajar aswad artinya batu hitam itu ada di Ka'bah. Betul Baji? Batu hitam itu ada di Mekah. Jadi ibu tak perlu buang duit banyak-banyak pergi ke Mekah nak cium hajar aswad. Di rumah kita sudah ada batu hitam. Siapa suami kita? Makanya ibu kalau suaminya hitam syukuri, itu pahalanya besar. Ya. Kalau suaminya hidungnya pesek, hitam, itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Anugerah dari Allah. Ibu cium suaminya yang hitam itu laksana mencium hajar aswad yang di Mekah sana. Maka balik dari masjid ini, cium jangan dilepaskan. Jangan pergi kau hajar aswad, malam ini saya nak cari pahala sampai subuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka saya kembali kepada konteks awal. Kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik di hadapan baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita laksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum, katakan wahai Muhammad, kalau umatmu betul-betul cinta kepadaku, kata Allah. Kalau umatmu betul-betul cinta kepadaku, kata Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi. Kita ikuti Rasulullah, ikuti akhlak Rasulullah, ikuti keluarga Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau kita ikuti keluarga Rasulullah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yaghfir lakum, dosa kita akan diampuni oleh Allah dan kita disayang dicintai oleh Allah Subhanahu. Ibu berpakaian ikut pakaian istri Rasulullah. Bapak-bapak pakai pakaian ikuti pakaian Rasulullah. Seperti apa Ustaz mengikuti pakaian Rasulullah dan istri Rasulullah? Adalah aurat harus kita jaga. Sekarang ini zamannya sudah zaman Medan bu, zamannya sudah zaman gila, betul tak? Ada seorang perempuan jalan di pasar, pakai bajunya baju kaos yang ketat-ketat. Ini laki-laki yang disalahkan. Saya pernah nak
jalan pergi ke pasar, kemudian di belakang saya ada sepeda motor, tiba-tiba jadi tiba-tiba orang itu, perempuan itu pakai baju kaos yang ketat luar biasa. Jadi saya ikuti dari belakang, ini perempuan luar biasa. Saya bilang ini nak nambah dosa sama saya bilang. Saya susah juga tuh, mau nunduk takut kejebur dalam bait, mau pandang ke depan ada dosa nggak di depan. Akhirnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, ada apa ya Allah, ya Allah, walaupun dosa, mudah-mudahan ini membuahkan nikmat saya. Akhirnya saya dekati perempuan itu, ternyata murid saya bilang. Saya tanya, kenapa kau nih pakai pakaian seperti itu? Buru-buru Pak Ustaz nak jemput suami ke pasar. Masya Allah. Jadi kita pakai pakaian akhlaknya Rasulullah. Yang lebih parah lagi di zaman sekarang ini, kata Bapak Kades kita tadi sudah musim pemilu. Ibu-ibu, saya pesan, tolong ibu-ibu kalau dikasih baju oleh caleg, kalau ada gambar di depan jangan dipakai. Itu berbahaya. Kenapa? Karena kalau ibu pakai baju caleg, di sini ada gambar caleg, ada tulisan coblos saya. Itu berbahaya. Ya, makanya saya pesan dengan caleg-caleg perempuan laki-laki, kalau nak jadi caleg bikin kaos tolonglah gambarnya di belakang, jangan di depan. Takut emak-emak yang mati nanti salah coblos pula. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senang terhadap Rasulullah, ikuti apa yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalkan apa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya berpesan juga, tadi Bapak Kades menyampaikan, kalau nak pilih, apakah boleh Pak Ustaz kita nunggu di depan kompong dikasih duit? Boleh. Tapi jangan kita pilih ambil duitnya. Tidak. Ada yang ngomong, kau nak pilih siapa? Saya nak ikut Pak Ustaz aja. Kalau Pak Ustaz merah, saya ikut merah. Kalau Pak Ustaz hijau, saya ikut hijau. Betul saya bilang, yang merah itu 100 Pak Ustaz, yang hijau itu 50.000. Kalau kata Pak Ustaz orang ngasih 100.000 suruh coblos, saya coblos. Ini tidak akan menyelamatkan kita. Ini tidak akan menjadi suatu kebaikan. Bahkan ini akan menjadi penderitaan, beban bagi kita kalau kita salah memilih. Alhamdulillah, Bapak Kadis kita masih eksis. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Udah berapa tahun Pak Kadis? 4 tahun. Baru 3 tahun. Masih lama. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Pak Haji Hasan, alhamdulillah, ini juga berkat perjuangan Pak Kades, jalannya mulus seperti ini. Alhamdulillah. Saya ngalah Bu, kalau Pak Haji Hasan ini bagus, saya ngalah. Kenapa? Karena jalan masuk rumah saya kebayang hancur ke bawah. Jalannya jalan inol, bergelombang sana sini, bergoyang sana sini. Tapi alhamdulillah di sini jalannya bagus. Biasanya saya sering masuk lewat sini langsung mutar di tengah lewat ke sana. Saya tidak mengakui jalan saya yang ada di depan. Kenapa? Karena masih belum dibangun. Mudah-mudahan oleh Allah beliau dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan oleh Allah beliau diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tuntas pembangunan di Desa Jongkat, dan mudah-mudahan amal beliau diterima di sisi Allah Subhanahu. Amin amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan saya yang terakhir buat kita semua sebelum saya menutup acara ini, tolong ibu-ibu sholatnya dijaga, tolong bapak-bapak sholatnya dijaga, sholat Jumatnya dijaga, sholat 5 waktu
karena sholat inilah nanti awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamati shalah fa idza salaha salaha sa'iru 'amali wa idza fasadat sa'iru 'amali. Ketika manusia itu meninggal dunia, yang pertama kali ditanya oleh Allah bukan infak kita, bukan sedekah kita, bukan kita yang menolong orang lain, akan tetapi yang ditanya oleh Allah adalah sholat kita. Biasanya yang banyak meninggalkan sholat ibu-ibu, biasanya kalau ada acara masa patut tetangga dari subuh nyampe maghrib, nyampe Yang kedua, biasanya ibu-ibu lalai untuk melaksanakan sholat ketika ngantri duit. Betul dah? Betul dah? Saya tanya Bu, jawab dengan jujur. Milih duit 1 juta atau meninggalkan sholat? Bingung ada Bu. Sekali lagi saya tanya, milih duit 1 juta atau meninggalkan sholat? Pinter dua-duanya. Itu bukan pilihan. Saya kemarin Bu pergi ke kantor pos sana tuh jam 3 sore. Ada kawan saya bukan di sana tuh di kantor pos tuh. Jadi saya tanya, ramai banget di sini Bang. Saya bilang, oh iya Pak Ustaz, ini orang lagi antri duit dari subuh tadi Pak Ustaz nyampe jam 3 sore. Pikiran saya, berapa yang diambil Bang? 400.000. 400.000 ninggalkan sholat. Makanya kita jaga sholat kita dengan sebaik-baiknya, karena nanti itulah yang pertama kali akan ditanya di hadapan Allah. Kemudian yang selanjutnya saya berpesan, jaga kerukunan di antara kita, jaga kedamaian di antara kita. Kita harus saling menghormati perbedaan-perbedaan yang di antara kita. Karena apa? Karena tujuan kita adalah satu, kembali kepada Allah Subhanahu. Kita berbeda suku, kita berbeda agama, kita berbeda kulit. Tujuannya kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, demi Rasulullah, kalau kita bermusuhan dengan tetangga, kita tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu. Karena ada 5 pertanyaan malaikat itu. Pertanyaan Allah yang disuruh kepada malaikat untuk kita hanya 5. Siapa? Marrabbuka, siapa Tuhan? Wa man nabiyuka, siapa nabi? Wa ma imamuka, apa imam kita? Wa ma kiblatuka, apa kiblat? Yang terakhir, wa man ikhwanuka, siapa saudara kita? Kalau kita bermusuhan, kita sudah diikat dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, tapi kita masih bermusuhan, demi Allah kita tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu. Kenapa? Karena kita tidak lolos pertanyaan yang diberikan malaikatnya Allah Subhanahu. Ibu nak masuk surga, kata malaikat, oh tunggu dulu, jangan masuk surga dulu. Apa malaikat? Kamu dulu musuhan sama suami kamu. Suami kamu milih si A, istri kamu milih si B. Semalam tak tidur satu kamar. Kata malaikat, bermusuhan gara-gara kertas, gara-gara milih. Jangan jadi penyebab retaknya rumah tangga. Hal-hal yang seperti itu kita jaga kerukunan di antara kita, kedamaian di antara kita, kalau kita ingin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kekuatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tahun yang akan datang bisa memperingati kelahiran baginda Agung Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummatin yadkhulul jannata illa man aba, kata Rasulullah. Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Adalah kita yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilafan, kekurangan dan kelancangan saya yang telah menyampaikan pesan-pesan baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kekeliruan, saya adalah manusia biasa. Kalau ada umur yang panjang, ayolah kita nanti berjumpa lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul